GeoGebra sebagai salah satu komponen teknologi dapat digunakan untuk beberapa aktivitas dalam pengajaran, diantaranya sebagai alat untuk mengajar, juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan matematika dari konsep yang sudah dipahami, dan juga dapat digunakan sebagai media eksplorasi. Sebagai alat bantu mengajar, GeoGebra akan membuat pekerjaan yang berkaitan dengan pengajaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih efisien. Bisa saja pekerjaan ini dilakukan oleh tangan manusia, tapi secara waktu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang akan dicapai. Jadi di sini GeoGebra membuat pekerjaan tersebut lebih efektif dan efisien. Misalnya saja kita akan menjelaskan kubus dan unsur-unsurnya. Kita harus membuat media visualisasi atau alat peraga dari bahan-bahan seperti kawat atau besi, atau bisa juga bambu atau kayu, atau bisa juga kita menggambar menggunakan papan tulis ya, bisa pakai kapur atau spidol. Nah, semua itu ini ya membutuhkan waktu dan juga bahan, dan kalau misalnya anak membutuhkan eksplorasi lebih lanjut, membutuhkan trik atau intervensi yang lain lagi. Nah, menggunakan GeoGebra ini kita dapat melakukannya dengan mudah dan cepat gitu ya. Dengan menggunakan GeoGebra kita dapat membuat media secara lebih cepat ya, dan lebih efektif ketika nanti digunakan dalam pengajaran. Nah, kita bisa menggunakan GeoGebra 3 dimensi untuk membuat alat bantu mengajar untuk menjelaskan unsur-unsur kubus tadi. Kita ubah perspektif menjadi perspektif 3 dimensi ya. Nah, seperti ini. Ini ada sumbu X yang berwarna merah, sumbu Y berwarna hijau, dan sumbu Z berwarna biru, karena ini 3 dimensi ya. Nah, kita pilih tool cube pada kelompok tool piramid yang diwakili oleh icon piramid ini. Kita klik dan kita pilih cube ya. Nah, ini kita diminta tooltipnya menjelaskan kita untuk membuat kubus, kita diminta memilih 2 titik ya, 2 titik. Nanti jaraknya bisa diatur ya, misalnya ini 3 satuan. Nah, nanti secara ini langsung atau secara otomatis GeoGebra mengenerate kubus yang kita buat dengan ini ya, tadi membuat 2 titik A dan B sepanjang 3 satuan ini. Nah, jadi sangat mudah ya, sangat mudah dan cepat kita membuat objek kubus ini. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal menggunakan kubus ini untuk menjelaskan unsur-unsur dari kubus, yang mana titik sudut, yang mana sisinya, rusuk-rusuknya. Nah, bisa kita jelaskan dengan menggunakan media GeoGebra ini. Supaya lebih fokus
pada objek kubus ya. Sumbu koordinat ini bisa Bapak Ibu sembunyikan ya. Kita klik pengaturannya di sini. Nah ini ya, kita pilih yang kosong ini ya. Nah, jadi ini untuk kubusnya. Nah ini bisa kita jelaskan, kita gunakan untuk menjelaskan. Kalau mau diganti warnanya, ini juga bisa diatur. Begitu juga titik-titik sudutnya ini ya. Nah ini bisa kita atur lebih lanjut. Misalnya saja saya ingin mengubah warna dari kubus ini ya, biar mungkin ada warna yang lain, begitu kita atur lewat ini. Ini pada tampilan aljabar kita pilih setting. Nah di sini nih kita pilih pada tab color. Ini kan semula berwarna pink, coba saya pilih ini ya, biar rusuk-rusuknya warna hitam ya, warna hitam, tapi sisi-sisinya berwarna terang ya. Ini opacity-nya kita bawa ke 0. Nah nanti hasilnya akan seperti ini, rusuknya berwarna hitam dan sisi-sisinya karena sebenarnya terbawa warna hitam, tapi ini kerapatannya atau opacity-nya saya buat menjadi 0 sehingga dia berwarna terang ya. Kemudian kalau kita ingin mengubah warna titik-titik ini juga bisa ya. Misalnya mau saya ubah berwarna merah ya, titik B ini. Kita klik ini dan kita pilih warna merah. Itu juga untuk titik A, saya mau diubah jadi warna merah. Ini cara cepatnya ya. Kalau misalnya menghendaki cara yang lebih lengkap ya, maksud saya pengaturan yang lebih lengkap, ini kita klik titiknya, kemudian kita pilih menu setting ini. Nah ini memang lebih lengkap ya. Labelnya bisa diatur, objeknya juga bisa diatur, ini warnanya juga bisa diatur. Nah seperti itu. Nah sekarang kubus sudah lebih siap ya digunakan untuk menjelaskan unsur-unsurnya, titik sudut, sisi-sisinya, rusuk-rusuknya. Jadi sekali lagi bisa kita buat dengan lebih cepat ya, dan mudah, sangat mudah kan ya, dengan menggunakan GeoGebra. Nah ini sudah dapat dilihat dengan jelas ya, untuk membuat kubus bisa lebih cepat, lebih efisien ya secara waktu dan mungkin juga usahanya begitu. Nantinya diharapkan siswa akan lebih mudah memahami dengan menggunakan media visualisasi ini dibandingkan ketika menggunakan papan tulis atau media-media yang lainnya. Karena apa? Karena dengan menggunakan media ini siswa bisa memanipulasi ya, kalau mau di titik-titik sudutnya ini, terutama yang berwarna merah ini bisa dimanipulasi, dibesarkan ya, sehingga tahu ya, atau mungkin mau diubah-ubah posisi dari kubus ini, mana sih sisi A, B, E, F itu kalau dari depan gitu ya.
Nah, ini bisa diubah-ubah gitu. Posisinya bisa digeser-geser. Nah, demikian. Selanjutnya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan ya tentang diagonal bidang ya, Bapak Ibu tidak perlu susah-susah untuk membuat terus menghapus gitu ya. Cukup dilakukan dengan mudah. Kita pilih nih tool ini ya, plane gitu. Misalnya saya ingin membuat diagonal bidang ADFG ya. Nah, ini ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini diagonal bidang ADFG. Nah, kalau misalnya mau diperjelas ya, ini kan mungkin sudah kelihatan ya, seperti ini diagonal yang memotong kubus pada titik ADFG ya. Saya mau diperjelas, bisa kita tebali dengan menggunakan tool polygon ya. Kita klik titik A, D, G, F, dan kembali ke A lagi. Nah, kemudian kita sembunyikan ini bidang yang memotong pada ADFG tadi ya. Ini ya. Bidang plane ini ya, plane P ini. Nah, nanti ini sudah lebih kelihatan. Nah, ini bidangnya. Kalau mau dipertebal warnanya, nah seperti ini. Nah, mudah kan ya, cepat, mudah gitu. Kalau mau diubah atau membuat diagonal bidang yang lain ya, atau mau ditunjukkan materi yang lain, bisa dengan mudah ya. Bisa Bapak Ibu membuat kubus baru atau mungkin menimpa di gambar ini, atau untuk sementara poligon yang ini yang menunjukkan diagonal ADFG ini disembunyikan gitu. Jadi caranya cukup sederhana. Nah, untuk selanjutnya, misalnya kita ingin menunjukkan jaring-jaring kubus yang sudah kita buat tadi, jaring kubus ini ya, bisa kita lakukan dengan mudah ya, menggunakan GeoGebra ini. Kita menggunakan tool yang namanya net. Nah, tool net berada di kelompok ini, piramid ini. Nah, di sini ya, kita lihat untuk tooltipnya, bahwa untuk membuat jaring-jaring kubus kita cukup mengeklik atau memilih polyhedron yang sudah kita buat. Kita klik ini. Nah, ini untuk jaring-jaring kubusnya. Jadi itu tadi beberapa contoh ya, bagaimana kita menggunakan atau mempersiapkan ya alat bantu untuk mengajar dengan menggunakan GeoGebra. Nah, untuk penggunaannya kita bisa mempersiapkan atau merencanakan pembelajarannya itu dan mengintegrasikan GeoGebra ini dalam proses pembelajaran yang akan kita kelola di kelas begitu. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat objek yang lain ya dan menutup pekerjaan kita sebelumnya, jangan lupa untuk menyimpan pekerjaan kita baik
bisa kita simpan secara lokal dalam PC atau komputer kita, atau juga kita bisa menyimpan secara online dan bisa juga menggunakan ini ya, fasilitas penyimpan yang disediakan oleh GeoGebra. Nah, untuk menyimpan secara offline atau lokal, kita dapat melakukannya dengan cara mengklik ini ya, menu, kemudian kita pilih file, kita pilih save. Nah, ini kita beri nama file yang sudah kita buat, file pekerjaan kita, misalnya kubus dan jaring ya. Ini GGB ini nama ekstensi filenya yang menunjukkan bahwa file yang Bapak Ibu simpan ini adalah file GeoGebra. Kalau sudah, kita klik save. Nah, kita pilih di mana kita akan menyimpan file GeoGebra ini. Kita pilih, kemudian kita klik save. Nah, file kita sudah tersimpan secara lokal dalam PC kerja kita atau laptop kita. Nah, kita bisa membukanya sewaktu-waktu jika kita perlukan.